Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa qurrati sahabat Rasulullah ajma'in wa tabi'in awliya ta'ala min syarqil ardi wa min gharibiha bi Rasulullah Syamdul Qadir al-Jalani qudus syana syadil bi syaikh iman ka'am jazal yarad jazalaka hazar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya. Ya nunggu guys, saya sabara batang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat kembali berkumpul di musalla, di majelis yang insyaallah akan selalu diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit terlambat karena tadi saya dari Google ceritanya. Pengen lewat sini kayak kemarin. Wah, ragu-ragu, nggak berani. Ayo lewat. Kemarin aja lewat sini, masya Allah jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, kita akan masih membahas tentang bagaimana menyikapi qada qadarnya Allah. Pada pengajian sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa keimanan kita akan diuji, keimanan kita akan dicoba oleh salah satu rukun iman yang menurut saya pribadi termasuk yang berat selain beriman kepada hari akhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Wa minal ma'lum, pada pengajian sebelumnya sudah dibahas mal farqu bainal qada wal qadar. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Bahwasanya yang satu adalah keputusan Allah fil azali, di zaman azali, qabla wujudina, sebelum adanya kita. Yang satunya lagi adalah keputusan Allah, kehendak Allah ketika sesuatu itu benar-benar terjadi di kehidupan kita. Al-qada wal qadar, dua-duanya wajib kita imani. Pada kesempatan pengajian malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu ibarah dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, bahwa qada dan qadar itu terbagi menjadi dua. Pada minggu kemarin sudah saya singgung bahwa kehendak Allah, qada dan qadarnya Allah itu ada yang berupa juz'iyah, ada yang berupa kulliyah. Ini dalam beberapa kitab mungkin tidak dijelaskan istilah kulliyah dengan juz'iyah. Kalau qada dan qadar yang kulliyah, keputusan Allah, kehendak Allah yang sifatnya itu kulliyah, itu adalah qada qadarnya Allah yang tidak bisa dirubah. Kulliyah itu artinya keseluruhan, secara umum, secara universal, itu kulliyah. Jadi kehendak Allah, keputusan Allah yang sifatnya itu universal, sifatnya itu umum, sifatnya itu menyeluruh, itu tidak bisa dirubah oleh kita. Akan tetapi qada qadarnya Allah yang sifatnya juz'iyah,
Juz'iyah itu artinya apa? Juz'iyah itu artinya spesifik. Juz'iyah itu artinya bagian, bagian kecil, individu, itu juz'iyah. Kalau qada qadarnya Allah, kehendak Allah itu sifatnya juz'iyah, maka itu masih bisa berubah. Minggu kemarin sudah saya contohkan apa sih qada qadarnya Allah yang sifatnya kulliyah. Keputusan Allah yang sifatnya universal. Contohnya adalah kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian itu indal ulama itu adalah iradatullah al-kulliyah. Kehendak Allah, keputusan Allah yang universal, yang umum. Kita tidak bisa dirubah. Meskipun kemarin sempat ada yang nanya, kalau misalkan bunuh diri itu apakah itu termasuk kehendak kita atau kehendak Allah? Bunuh dirinya kehendak kita, tapi matinya kehendak Allah. Makannya kehendak kita, tapi sehatnya kehendak Allah. Berobatnya kehendak kita, tapi sakitnya kehendak Allah. Jangan sampai dicampur adukan antara ikhtiar sama keputusan Allah. Kalau misalkan dicampur adukan atau bahkan dipisahkan sama sekali, maka keputusan Allah itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ikhtiar kita. Jadi ikhtiar berobat itu juz'iyah, tapi sehat dan sakit kulliyah. Makan minum juz'iyah, tapi kenyang, lapar, sehat, sakit, mati, hidup kulliyah. Menikah, habis menikah kemudian malam pertama sampai pergi ke dokter melakukan ritual, mas, ke dokter ritual. Ke dokter itu ada sekarang teknologi agar supaya anak itu bisa ditentukan jenis kelaminnya. Ya, saya lupa itu nama metodenya itu. Di dokter bisa kromosom X atau apa itu namanya, XY itu bisa ditentukan. Jadi anaknya pengen laki-laki atau pengen perempuan. Ikhtiarnya pergi ke dokternya juz'iyah, tapi menentukan laki-laki dan perempuannya kulliyah. Jangan sampai dipisahkan sama sekali, jangan sampai dicampur adukan sehingga tidak jelas. Gitu. Nah, dua hal ini, kulliyah sama juz'iyah, dua-duanya harus sama-sama diyakini inda madhabi ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kulliyahnya saja, jangan sampai juz'iyahnya saja. Kalau kulliyahnya saja seperti pengajian kemarin, kalau kulliyahnya saja berarti kita Jabariyah, kalau juz'iyahnya saja berarti kita Mu'tazilah. Kita kulliyahnya iya, juz'iyahnya iya. Lalu ada pertanyaan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Ayyu syai'in yatarattabu ala af'alil abdi idza kanat ikhtiyariyatan. Kalau memang perbuatan seorang hamba itu adalah hasil ikhtiar seorang hamba, lalu apa yang didapatkan? Ketika kita sholat, kehendak kita. Sholat sama tidak itu kehendak kita. Tapi masuk surga atau masuk neraka itu kehendak Allah. Nah, kalau misalkan kita melakukan sesuatu, seorang hamba melakukan sesuatu, ketika yang dilakukan itu sifatnya ikhtiar, sifatnya usaha seorang hamba, apakah mendapatkan sesuatu? Jawabannya adalah af'alul abdi al-ikhtiyariyatu idza kanat khairan yatarattabu 'alaiha thawab wa in kanat syarran yatarattabu 'alaiha al-iqab wa amma af'alul ittirariyatu fala yatarattabu 'alaiha syai'un min dzalik. Kalau perbuatan hambanya itu perbuatan yang ikhtiyari, maka kalau baik dapat pahala, kalau jelek dapat dosa. Jangan sampai ada perkataan
Loh, saya melakukan maksiat itu adalah keputusan dari Allah. Saya melakukan maksiat itu adalah qada qadarnya Allah. Saya melakukan pembunuhan itu sudah takdirnya Allah. Itu berarti kita semua itu melakukan kejahatan mengatasnamakan Tuhan. Kalau melakukan kejahatan mengatasnamakan Tuhan, berarti kita sudah melupakan titik penting di ahli sunnah wal jamaah, yaitu ikhtiar. Kita boleh membunuh, boleh tidak. Kita boleh maksiat, boleh tidak. Kita bisa mencuri, bisa juga menahan untuk tidak mencuri. Nah, kalau sifatnya itu ikhtiar, sifatnya bisa diusahakan, maka kalau baik dapat pahala, kalau jelek dapat dosa. Nah, ada satu lagi perbuatan hamba. Perbuatan hamba ada dua, ada ikhtiari, ada ittirori. Kalau ikhtiari itu masih bisa diusahakan, kalau ittirori itu sudah tidak bisa diusahakan. Kalau perbuatan hambanya tidak bisa diusahakan, maka nggak dapat apa-apa. Contoh, kita lahir dari keluarga yang muslim. Bapak Islam, ibu Islam, bapak iman, ibu iman. Kita kebetulan lahir orang tuanya dua-duanya muslim mukmin. Apakah kita dapat pahala? Tidak sama sekali. Jadi lahirnya kita dari orang tua yang Islam itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena lahirnya kita dari orang tua yang muslim itu ittirori, bukan request kita. Itu dari Allah langsung. Kalau dari Allah langsung, ya nggak dapat pahala. Contoh lagi yang ittirori, mati husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam husnul khotimah. Meninggal dalam husnul khotimah, keadaan husnul khotimah itu adalah termasuk qada qadarnya Allah, kepastiannya Allah. Bisa diikhtiari atau tidak? Bisa. Bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Tapi yang menentukan tetap Allah. Dapat pahala atau tidak? Ya, tidak. Meninggalnya itu tidak dapat pahala. Enggak ada sejarahnya meninggal dapat pahala, enggak ada. Karena meninggal itu ittirori. Ittirori itu sesuatu yang kita tidak bisa mengelak darinya. Kita tidak bisa menjauh darinya. Nah, itu namanya ittirori. Makanya af'alul abdi qismani. Perbuatan hamba itu ada dua. Yang pertama ikhtiari, yang kedua ittirori. Nah, ini penting ketika ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua hal ini penting, ikhtiari sama ittirori. Karena ikhtiar itu hanya ada istilahnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar kasab itu hanya ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah buka-buka kitabnya Mu'tazilah. Buka kitab-kitabnya Mu'tazilah. Kata kaum Mu'tazilah itu kan af'alul abdi minal abdi, af'alul ibadi minal ibad. Perbuatan hamba itu ya memang dari hamba, enggak ada sangkut pautnya sama Allah. Saya buka kitab-kitabnya, istilahnya apa sih mereka itu pakainya? Kenapa berani-beraninya ngomong bahwa mati hidup kita itu adalah kita yang menentukan, rezeki apa segala macam itu kita yang menentukan. Istilahnya apa? Jadi istilahnya 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 Mu'tazilah, ya. Istilahnya Mu'tazilah itu berbeda dengan istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu istilahnya sudah jelas ya. Ada istilah ikhtiar, ada istilah kasab, usaha. Tapi kalau istilah Mu'tazilah itu istilahnya adalah al-ihsan, berbuat baik. Jadi salah satu ajarannya Mu'tazilah, ini sedikit intermezzo Pak ya, supaya kita bisa membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran yang lain. Salah satunya adalah as-sulhu wal ihsan, jadi kebaikan. Jadi Allah itu hanya membuat kebaikan saja. Allah itu tidak mungkin tidak
Ya tidak mungkin lah, nggak bisa, nggak masuk akal Allah kok membuat kejelekan. Kata Mu'tazilah, Allah itu tidak mungkin membuat dosa. Dosa itu bukan dari Allah, dosa itu dari hamba. Allah itu membuat yang baik-baik aja. Makanya kalau Mu'tazilah itu baca surat Al-Falaq, ya, menurut di kitab Mu'tazilah itu, baca surat Al-Falaq itu beda dengan bacaannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bacanya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalau misalkan Mu'tazilah Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, kami katakanlah saya berlindung dari Tuhannya Al-Falaq, ya, cakrawala. Min syarrin ma khalaq, dari kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi ma-nya itu manafi. Kalau dalam ilmu nahwu ma-nya itu manafi, artinya tidak. Dari kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau kita bacakan min syarri ma khalaq, dari kejelekan apapun yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kata kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ya kejelekan kayak kebaikan, kayak keburukan, kayak dosa, maksiat, pahala, surga, neraka, itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita bisa ikhtiar, boleh milih. Tapi kata Mu'tazilah enggak. Allah itu hanya membuat yang baik-baik aja. Enggak mungkin Allah buat dosa, itu enggak mungkin. Allah buat jelek, masa Allah membiarkan maksiat? Kenapa ini penting untuk mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Supaya kita tidak terkontaminasi ajaran-ajaran yang meskipun mereka juga Islam, tapi kita mudah-mudahan adalah golongan yang selamat, ya. Ahlussunnah wal Jamaah golongan yang selamat. Kenapa golongan yang selamat? Karena jelas sanadnya, jelas dalilnya, jelas. Meskipun Mu'tazilah juga ada dalilnya, Jabariyah juga ada dalilnya, Wahabi juga ada dalilnya. Tapi insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang selamat. Kemudian ada pertanyaan lagi di kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Idza daraba insanun ghairahu zulman wa udwanan aw fa'ala nahwa dzalika min anwa'i syarri wal ma'asi summa tadharu bi kauni dzalika muqaddaran alaihi fahal yuqbalu minhu dzalikal i'tidhar. Kalau misalkan ada seorang manusia, seseorang doroba zulman, memukul orang lain secara zalim, membunuh, menganiaya, merampok, wa udwanan, dan bermusuhan dengan orang lain, summa tadharu bi kauni dzalika muqaddaran alaihi. Kemudian orang yang memukul secara zalim tadi membuat alasan dzalika muqaddaran alaihi. Loh, ini kan sudah ditakdirkan sama Allah. Alasannya kayak gitu. Ini saya ini melakukan maksiat seperti ini, memukul orang, menganiaya seperti ini, itu sudah ketentuan dari Allah. Fahal yuqbalu minhu dzalikal i'tidhar? Apakah alasan kayak gitu bisa diterima? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah nih, alasan kayak gitu tuh bisa diterima enggak sih? Bener enggak alasan kayak gitu? Kalau misalkan saya nyuri uang, terus saya alasan bukan alasan di depan hakim, ya, alasan sendiri aja gitu, alasan sendiri. Ya Allah, saya nyuri uang itu, ini udah ketentuan dari Engkau. Saya membunuh, saya nyuri uang, ini sudah ketentuan dari Engkau, ini takdir Engkau, ini saya nggak bisa mengelak ini. Saya nggak bisa mengelak ini. Alasan seperti itu, fahal yuqbalu minhu, apakah bisa diterima atau tidak? Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah akan diterima enggak alasan seperti itu? Seperti itu jawab, innahu la yuqbalu minal abdi al-i'tidharu bil qadari. La indallah wala indal khalqi. Alasan seperti itu tegas, la yuqbalu, tidak boleh diterima. Alasan seperti itu tidak boleh diterima. Al-i'tidhar bil qadar. Ini
Ini istilah penting ya, al-i'tidhar bil qadar. Alasan pakai takdir. Alasan menggunakan takdir Allah. Itu layuk balu. Jelas banget di Ahlussunnah wal Jamaah itu. Alasan tidak diterimanya itu di sisi siapa? Indallah wa indal khalqi. Di sisi Allah tidak diterima, antar sesama manusia juga tidak boleh diterima. Jadi kalau misalkan ada penjahat kemudian dihakimi, kemudian gara-gara sopan, kemarin kan viralnya gitu ya, gara-gara sopan sama komparat apa sih, sampai keringanannya diringankan, hukumannya diringankan, apa viral itu, gara-gara sopan sama ketika sidang komparatif, apa sih namanya istilahnya, saya nggak hafal gitu, sopan sama akhirnya hukumannya diringankan. Kalau misalkan pakainya itu adalah sebuah takdir Allah, ini saya khilaf, ini nggak tahu, ini kayaknya sudah dari sononya, ini semuanya ketentuan dari atas. Atas ini siapa? Artis biasanya ngomong kayak gitu. Ini sudah dari atas seperti itu. Atas ini siapa? Cicak. Apa-apa. Sama. Artis yang kalau ditanya-tanya seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Bisa cerai seperti ini. Oh, ini sudah ketentuan dari atas. Dari atas nih, dari mana? Saya juga penasaran. Kalau saya jadi wawancara, jadi reporter ini mau tanyain, atas itu siapa? Padahal Allah itu tidak memiliki tempat. Ya Allah itu nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping. Jadi la yuqbalu, ini jelas banget, tegas banget. La yuqbalu al-i'tidhar bil qadar. La indallah wa la indal khalqi. Di sisi Allah tidak diterima, di sisi makhluk tidak diterima. Kenapa tidak boleh diterima alasan seperti itu? Liwujudil iradatil juz'iyah. Karena kita masih memiliki satu sisi, yaitu iradah juz'iyah tadi itu. Kalau juz'iyah berarti masih boleh dirubah, masih ada kehendak dari kita. Jangan sampai mengatasnamakan Allah kita melakukan maksiat. Mengatasnamakan agama kita menzolimi orang lain. Mengatasnamakan Tuhan kita menganiaya orang lain. Tidak boleh kayak gitu, nggak boleh. Banyak enggak ya, sekarang banyak. Mengatasnamakan agama tapi yang dituju kehendak pribadi, politik pribadi maksudnya. Banyak sekarang. Jadi pakai dalil agama supaya bisa menjabat. Walah, banyak sudah dari dulu. Makanya dulu juga pas lagi zaman-zamannya Orde Baru, Golkar lagi berjaya-jayanya, yang tidak sepakat dengan Golkar itu sampai pakai dalil dari Quran. Ya, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Jangan dekati pohon itu. Pohonnya pohon beringin, Masya Allah. Masa politik pakai dalil Quran? Menafsirinya pakai politik, tafsir politik kayaknya itu namanya. Ya, wala taqroba hadhihi syajarata. Ini mengatasnamakan firman Allah, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan takdir Allah, mengatasnamakan qada-qadarnya Allah, tapi lil ma'asi, untuk maksiat, lidzulmi, untuk menganiaya. Nah ini la yuqbalu. Kalau kita mau pakai hukum ya haram, itsmun, dosa. Kalau mau pakai hukum, kalau bahasa tauhid itu enggak ada bahasa haram. Tauhid itu enggak ada di kitab tauhid. Bahasanya haram itu jarang ya, paling ya juzu lah, ya juzu gitu aja, boleh apa enggak boleh. Kalau haram ya harumu yusannu itu di fikih adanya. Tauhid jarang bahas haram. Tapi kalau sudah di tauhid ngomong la yuqbalu la ya juzu, sudah pasti haram. Kesimpulannya apa masalah qada dan qadar? Kesimpulannya anna jami'a af'alil ibad wa aqwalihim wa jami'a harakatihim sawa'un kanat khairan aw syarran hiya waqi'atun bi iradatillahi wa taqdirihi wa ilmihi. Kesimpulannya adalah semua perbuatan hamba,
omongan hamba, gerak-gerik hamba, baik itu jelek atau buruk, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirnya Allah dan sudah diketahui oleh Allah. Tapi sekali lagi harus dibedakan antara iradah juz'iyah, qada qadar yang juz'iyah, ada iradah yang kulliyah. Iradah Allah, kehendak Allah yang ikhtiyari, yang kulliyah, seperti tadi, tidak bisa dirubah, tidak bisa mengelak kitanya. Kita mau dilahirkan oleh siapa, jam berapa. Tadi saya di Google habis nengok bayi baru lahir. Saya ingat mau ngaji tentang qada dan qadar. Jadi si ibunya itu sudah umur 10 bulan lebih, tapi tidak mules-mules katanya. Ya, kalau sekarang di dokter ada ilmu, ada ada istilah dalam dokter kandungan itu namanya induksi. Ya, diinduksi dulu supaya apa? Supaya cepat mules ibunya. Selama 3 hari berturut-turut di rumah sakit si ibunya diinduksi, nggak mules-mules. Nggak mules-mules. Emang belum waktunya lahir ya? Emang belum waktunya lahir kayaknya. Diinduksi sampai 3 hari. Diinduksi itu dikasih suntik dan sakitnya luar biasa pasti suntiknya itu. Dia nggak mules-mules. Sekarang saya sempat mikir, oh iya, kalau belum waktunya lahir mah nggak lahir aja ya. Kata dokternya, iya ini induksi ini seringnya berhasil. Artinya ketika dikasih suntikan langsung pembukaan 1, pembukaan 2. Gitu, langsung mules lah gitu. Tapi ini 3 hari berturut-turut nggak mules-mules. Nah, jadi saya sempat merenung, oh iya, ikhtiar manusia segimanapun tidak akan bisa untuk menentukan kehendak Allah seperti apa. Akhirnya gimana Kak kesimpulannya itu si bayinya lahir akhirnya disesar. Nah, disesar itu kehendak manusia atau tidak ya? Kehendak manusia. Tapi kepastiannya kepastian Allah. Kehendaknya Allah, kata Allahnya suruh sesar. Nah, ini qada dan qadar itu pokoknya mas'alatun buletun, masalah yang paling bulet. Oh ya, masalah yang paling kadang saya harus gimana ya, terus saya harus pasrah kepada Allah apa saya harus ikhtiar. Memang qada dan qadar ini inda ahli sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah, tidak kanan tidak kiri, tidak sepenuhnya kepada Allah, tidak sepenuhnya apa kata kita. Jadi ada ikhtiar. Kesimpulannya seperti itu. Kalau af'alul ibadnya itu ikhtiari, perbuatan hambanya itu perbuatan hamba yang ikhtiar, masih bisa diikhtiari, ya berarti dapat pahala kalau bagus. Kalau jelek berarti dapat dosa. Tapi kalau perbuatannya itu perbuatan yang itirori, tidak bisa mengelak kitanya, ya udah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya dalam tauhid, ajaran tauhid ahli sunnah wal jamaah, ada beberapa permasalahan yang tidak boleh dibahas secara akal. Tidak bisa dibahas secara teknologi, tidak bisa dibahas secara sains, keilmuan apapun. Salah satunya apa? Hal yajuzu at-takallumu fi dzatillahi ta'ala bil aqli. Salah satunya adalah membahas Tuhan. Gimana? At-takallum fi dzatillah itu gimana? Membicarakan Tuhan dengan akal ini seperti apa? Gak bisa. Kenapa? Karena akluna qasirun, akal kita itu qasir, akal kita itu pendek, akal kita itu nggak bisa, ya sebatas inilah udah akal kita itu. Jangankan bahas Tuhan, bahas matematik, ngajarin anak kita matematik kelas 3, kelas 4 aja pusing. Nah, ya, apa ini pelajaran apa ini? Apalagi sekolahnya online, aduh gurunya nerangin enggak ini kan. Ya, jangankan bahas Tuhan, matematik aja kadang pusing kita. Ada di masalah tauhid yang tidak bisa dibicarakan secara sains teknologi.
La yajuzu at-takallumu fi dzatillahi ta'ala bil akli, tidak boleh membahas Tuhan dengan akal itu. Jangankan Tuhan, Al-Qur'an saja kalau ditafsiri secara akal nggak boleh. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menerjemahkan Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri, tidak hasil ijtihad yang benar, murni pendapatnya dia, akalnya dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan booking neraka. Sudah booking neraka, udah dapat 1 jatah tiket gratis di neraka. Itu gara-gara hanya mengandalkan kemampuan ro'yun. Ro'yun itu sebenarnya apa ya, rasio bebas lah, liar. Ro'yun itu sempat saya di debat di pas di salah satu perguruan tinggi Al-Quran terkenal di Jakarta ketika S2 di PT IQ itu kalau bahasa kerennya, perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Saya ada teman, kebetulan dia agak-agak Wahabi sepertinya, agak-agak Wahabi. Satunya lagi agak-agak Mu'tazilah, rame nih, rame. Satunya agak-agak ke kanan, satunya agak ke kiri. Kalau saya kan tengah-tengah aja lah. Jadi kata yang sebelah sini, oh ya tidak bisa, kita harus menafsiri Quran itu harus dari sumbernya langsung. Berarti harus nanya ke Nabi, harus lihat hadisnya. Oh iya, sok kalau ayatnya nggak ada hadisnya gimana? Masa mau sowan dulu ke Nabi terus nanya langsung, kan nggak bisa. Nabinya udah nggak ada, gimana terus? Hadis itu berapa sih jumlahnya? Paling di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, udah 6 itu, 6 Sahih itu. Apakah itu nerangin Quran semua? Enggak. Terus yang satunya lagi, oh nggak bisa. Hadis itu terbatas. Penjelasan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran itu terbatas. Nabi nggak nerangin semuanya Al-Quran, enggak. Jadi kita harus pakai kemampuan akal kita. Walah, debat saya masuk aja. Jadi ro'yun itu akal liar bebas, tidak tidak mengandalkan hasil usul fikih yang jelas, keilmuan yang jelas. Itu harus booking 1 tempat di neraka. Karena nggak boleh membicarakan Quran dengan akal sendiri itu. Salah satunya adalah membicarakan Allah, membicarakan Tuhan. Membicarakan Tuhan itu seperti apa, Allah itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Tidak boleh. Enggak boleh. La yajuzu indana inda ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada ulama berani-beraninya ngomong Allah itu punya benda, punya jisim, punya bentuk, ini berarti sudah dolun mudillun inda ahli sunnah wal jamaah. Sudah sesat, menyesatkan. Kenapa saya tegas seperti ini? Karena tidak bisa kita akal kita menerawang Allah langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah mas'alati ruh kita. Roh kita itu adalah salah satu benda dunia yang la yajuzu at-takallum 'anir ruh. Tidak boleh berbicara meneliti sains tentang ruh. Makanya di sini dipertanyakan, hal yajuzu al-khawdu fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha. Boleh enggak sih ngomongin hakikatnya ruh itu? Sampai membahas, meneliti sampai di laboratorium tentang mahiyatur ruh. Apa sih hakikatnya ruh seperti apa itu? Jawabannya di kitab tauhid jelas, la yajuzu dzalika. Boleh. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang luar ada yang pernah meneliti ruh kan, ya, itu ruh, jadi orangnya ditaruh di tabungnya itu kedap suara segala macam lah, sampai suara, cahaya, apapun itu, benda-benda yang sifatnya duniawi itu tidak bisa tembus dari kaca itu. Orangnya dimatikan, orangnya mati, pengen tahu ruhnya dia bisa keluar enggak? Apa kejebak di dalam gitu, nggak bisa keluar gitu? Pengen tahu di video gitu. Ada-ada aja emang, nggak ada kerjaan.
Tapi akhirnya melakukan eksperimen seperti itu, kacanya langsung pecah. Kacanya langsung pecah, hancur, dan gagal, nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran sudah ditegaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau ada orang yang mau membicarakan tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jawab aja, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Ngapain bahas ruh? Nyawa mau dilihat nyawa kayak gimana gitu. Makanya kalau misalkan ada video ya yang di situ, wah ini nyawanya melayang-layang gitu. Wah, itu kalian kita semua kena tipu. Yang melayang-melayang habis mati, terus ada yang gentayangan. Cus, ini bohong jelas. Berarti sudah terkontaminasi sama media. Jadi yang ada di bayangan kita, ruh tuh kayak gitu, padahal bukan. Ada banyak videonya Pak, sering lihat ya. Jadi mati terus dia wah hidup cus. Nah itu apa ruh kayak gitu? Bukan, dikira ruh itu apa. Jadi banyak sekali media-media sekarang yang akhirnya kita keilmuan kita itu seakan-akan itu yang benar, padahal belum tentu itu benar. Saking seringnya kita lihat. Makanya teorinya orang-orang yang pengen menghancurkan umat Islam itu, teorinya adalah jejelin terus sesuatu yang tidak benar sampai seakan-akan benar. Bahaya itu. Kasih sesuatu yang tidak benar sampai menjadi sebuah kebenaran. Contohnya apa ya? Banyak. Video tentang ruh, video tentang kuburan misalkan, apapun itu. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh berbicara tentang itu, saking terusnya kita dijejelin sampai, wah iya ini benar berarti. Saya termasuk yang tidak percaya tentang NASA apa NASA apa? Yang pakai roket ke atas sampai tembus Mars itu apa gitu. Terus ada satelit di sana gitu ya. Itu kan ya mungkin saya nggak percaya gara-gara saya belum kesana gitu aja. Kalau kesana terus ngelihat langsung gitu ya mungkin percaya. Tapi sampai merenung. Jangan-jangan ini adalah bagian dari sesuatu yang dijelin secara terus menerus bertubi-tubi sampai kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Itu sering di kita itu. Apalagi kita hidup di tengah-tengah media yang seperti ini. Intinya apa? Intinya segala sesuatu di dunia ini biiradatillahi ta'ala, dan ada perkara-perkara yang tidak bisa dibahas secara akal, tidak bisa dibahas secara sains, tidak bisa dibahas secara teknologi apapun, iptek sampai segimanapun tidak bisa dibahas. Bahkan sekarang berkembang sebuah teknologi yang menginginkan adalah Raja Arab Saudi langsung bahwa haji akan dilaksanakan secara metaverse. Wah, tahu nggak Pak metaverse? Tahu metaverse? Alamboh, apa metaverse? Jadi metaverse itu yang hadir bukan kitanya, yang hadir itu avatar, yang hadir itu hologram, yang hadir itu dunia maya, dunia lain. Jadi yang hadir itu nanti dunia maya, yang haji itu. Dan itu akan dikembangkan itu. Dan salah satu yang mengusulkan itu adalah Raja Arab Saudinya. Saya juga aneh, kenapa ya? Hajinya metaverse. Jadi kita di sini pakai kacamata gitu ya. Nanti bayangan kita di sana haji gitu. Tapi kitanya di sini aja. Metaverse. Teknologi. Jadi teknologi tidak hanya menyerang akidah tapi juga menyerang syariah sekarang. Bukan menyerang ya, kalau menyerang mungkin agak negatif. Tapi sudah merasuk ke ranah syariah. Kalau teknologi masuk ke ranah akidah, sudah banyak tentang ruh, tentang ateis, tidak ada Tuhan. Kiamat itu sampai disainskan. Kiamat disainskan gitu.
Jadi umur bumi itu disainskan. Terciptanya bumi itu sampai diteorikan. Itu berarti kan takdir Tuhan sudah diteorikan. Berarti sains teknologi itu sudah masuk ke ranah akidah. Setuju nggak? Nah kalau sains teknologi masuk ke ranah syariah, ya itu tadi. Jadi kita itu di rumah aja nggak ngapa-ngapain, Pak, nanti yang hadir itu bayangan kita. Kalau pernah lihat film Avatar, Pak, sekali-kali judulnya tulis aja Avatar, orangnya mati tidur di situ, tapi yang hadir itu, yang jalan-jalan itu orangnya. Nanti hajinya seperti itu, Pak. Walah enak kayaknya ya. Setuju nggak usah bayar 30 juta, 35 juta. Di kata-matanya waduh. Jadi rapat, sekolah, apa belanja itu pakai itu aja. Dan itu nanti akan dibahas di Bahsul Masail kan, ya sudah ada sih yang menjawab ya. Dari MUI Pusat sudah menjawab bahwa itu tidak sah. Ya jelas nggak sah. Orangnya di sini aja mau sah gimana? Jelas nggak sah. Jelas itu teknologi yang sudah masuk ke ranah syariah. Belum lagi yang lainnya, wah nanti ada macam-macam lah, siap-siap aja. Nanti ada air virtual lah, semacam-macam aja. Jadi kita lihat nanti seperti apa nanti perkembangan selanjutnya. Teknologi yang terakhir insya Allah akan dibahas, itu salah satunya itu haji metaverse, kemudian tentang dorce, ya tentang dorce, itu juga nanti akan ada bahsul masalah tentang itu. Terus tentang wayang, rame lagi wayang, masya. Nanti setelah ini saya akan ganti kitab menjelaskan masalah-masalah yang dilakukan oleh kita, dikerjakan oleh kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sering dibid'ah-bid'ahkan, sering dikafir-kafirkan. Ya salah satunya wayang. Ya nanti ada wayang. Dulu klepon, ini klepon bukan makanan Islami. Ya makanan Islami itu korma, katanya itu dulu. Sekarang wayang nggak Islam. Yang Islam apa dong? Yang Islam apa? Onta. Sejak kapan makanan punya agama itu? Klepon kok tidak Islami. Ya kalau kleponnya halal ya sudah dimakan aja. Kalau kormanya dapat nyolong ya haram tetap aja. Terus makan korma tadi nyolong terus dapat pahala, ya udah dosa. Jadi itu masalah wayang itu orang-orang tidak bisa membedakan antara budaya sama agama. Harusnya dibedakan mana budaya, mana agama. Budaya ya budaya, agama ya agama. Syariat ya syariat, budaya ya budaya. Kenapa kita di sini tidak ada yang pakai jubah? Karena orang Indonesia pakainya peci hitam sarung. Pakai jubah orang Arab. Makanya Abu Jahal aja tuh pakai jubah. Orang paling kafir Abu Jahal, Abu Lahab loh, pakai jubah. Nggak percaya? Orang Arab penjahat di Indonesia ada yang pakai sarung tuh. Ya ini kadang lucu, saya tuh ketawa kalau ada yang kayak gitu, ketawa aja lah, saya mau jauhnya gimana. Jadi tidak bisa membedakan antara budaya sama agama. Nanti kedepannya saya akan bahas itu. Salah satunya adalah ya peringatan-peringatan. Terus ihda'us sawab, memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Bikin makanan pas lagi tahlilan, bikin berkat. Wah itu kan masalah-masalah yang sering dibid'ahkan, kafir-kafir. Kalau kita tidak bisa menjawab secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wah hancur kita. Harus bisa jawab, wajib. Kan sempat viral itu video, nggak tahu viral nggak itu yang orang baca kitab Fathul Mu'in,
Yang anak tuh tolibin nyala-nyalahin tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mungkin ada yang sudah nerima atau ada yang belum. Kalau saran saya jangan ditelan mentah-mentah. Itu meskipun benar di kitabnya ada, tapi pemahamannya harus benar. Pentingnya ada guru di situ. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa silaturahim lagi, bisa terus menimba ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.